Halo pemirsa, kita kembali berjumpa dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer akan mengawal dialog untuk sesi pertama ini. Sebuah pagar misterius terpasang di Laut Tangerang, Banten. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberi peringatan terhadap aktivitas pemagaran itu sebenarnya sejak bulan Agustus 2024. Saat itu panjang pagar baru sekitar 7 km, namun teguran diabaikan. Aktivitas pemagaran terus berlangsung hingga dalam kurun waktu 5 bulan. Panjang pagar sudah menjadi 30,16 km. Melintasi 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Luar biasa. Kami ajak Anda membahas soal ini pemirsa. Kami sudah hadirkan di studio narasumber yaitu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Johan Rosihan, dan juga Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Miftahul Kausar. Selamat bergabung Pak Johan, apa kabar? Kabar baik. Mas Miftah, apa kabar? Baik. Baik, kita akan berdiskusi langsung soal pagar misterius dan Anda sendiri sudah ke lokasi ya Pak ya? Iya. Oke, kita lihat seperti apa pagar ini. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Rosihan, anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PKS. Saat ini sedang berada di wilayah yang saat ini lagi heboh, ya, yaitu tempat di pagarnya laut di kawasan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Ini disinyalir panjangnya sekitar 30-an kilometer, tapi kalau kita lihat-lihat ini sepanjang penglihatan kita lebih kayaknya 30. Ya. Nah, ini perlu kita selidiki, perlu kita perjelas, ya, karena pemagaran laut ini berpotensi melanggar hukum. Apa potensinya? Pertama, dia menghambat akses nelayan. Dalam beberapa undang-undang, itu membatasi akses, mengganggu akses nelayan dalam pencarian penghidupan itu merupakan pelanggaran hukum. Beginilah aksi anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS Johan Rosihan saat meninjau langsung pagar laut misterius sepanjang 30,16 km. Menumpangi perahu dari kawasan dermaga Tanjung Pasir Tangerang, Johan mengorek info warga soal terus bertambahnya pagar di pesisir laut wilayah mereka. Di waktu terpisah, tim liputan NTV menemukan sejumlah nelayan di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten yang mengaku kerap mendapatkan ancaman dan intimidasi ketika memprotes keberadaan pagar bambu di tengah laut itu. Kapal masuk itu nggak boleh, padahal kan masih wilayah laut pantai, nggak boleh nyerang ke situ. Katanya orang luar nggak boleh masuk. Patoknya itu bambunya kalau nggak salah 6 meter panjang Dari dasar laut ya? iya, akhirnya itu 1 meter, jadi lebih atasnya itu buat dermaga ya, buat jalan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar bambu ilegal sejak September 2024 lalu. Meski begitu, pagar yang membentang melintasi 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang itu belum juga dibongkar. Dari Tangerang, Banten, jurnalis NTV melaporkan. Pagar misterius. Jadi yang misterius itu ternyata pagar juga Pak Johan. Ini yang penting bukan pagar makan tanaman ya. Anda ke sana kemudian melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi di sana, itu punya siapa itu Pak Johan? Ya, misterius itu kan misteri tapi serius. Mungkin ada yang punya tapi tidak mengaku begitu ya. Itu dia. Makanya kita apresiasi lah langkah KKP yang melakukan langkah cepat, melakukan penyegelan itu. Mudah-mudahan dengan tindakan itu kan memaksa orang mengaku, ya kan. Nah, penyegelan itu kan ada masanya 20 hari. 20 hari ya. Mudah-mudahan lah dalam 20 hari ini kita bisa mengungkap siapa sebenarnya pelaku dari pagar itu. Kalau tidak ada yang mengaku? Ya paksa, bongkar paksa. Oh, dibongkar ya. Dibongkar paksa. Tapi mungkin kalau Anda jadi pemilik misalnya, ya apa tujuannya untuk memasang pagar bambu itu, Pak? Kalau sepengamatan saya ya, itu adalah klaim wilayah. Apa? Klaim wilayah. Ya. Oh. Jadi prakondisi gitu agar masyarakat nggak usah masuk ke situ. Ya Ya tapi kan? itu laut. Itu laut.
Bukan tanah. bukan tanah. Kalau laut kan tidak boleh dimiliki kan? Tidak boleh dimiliki, apalagi pasca keluarnya peraturan MK nomor 3 kan, itu berubah rezimnya dari sebelumnya bisa dikuasai secara spesifik oleh personal, dengan keluarnya MK nomor 3 tahun 2024 itu, maka laut itu kembali menjadi milik negara. Ya, sebagai sebuah sumber daya negara, maka prinsipnya tetap kembali ke pasal 33 bahwa pengelolaan sumber daya itu harus kemampuan rakyat. Karenanya dalam pengelolaan laut itu menurut saya tidak boleh melanggar 2 prinsip. Ya. Yaitu pertama, tidak boleh merusak ekosistem, yang kedua mengganggu penghidupan masyarakat pesisir. Khususnya nelayan ya? Khusus nelayan. Oke, saya tanya Mas Miftah, Ya. Anda kan mewakili kaum nelayan tradisional, artinya nelayan yang kemudian mencari nafkah dengan menggunakan perahu tradisional begitu atau? Betul. Nah, sebenarnya menurut pengamatan di lapangan pasti tahu dong siapa yang masang itu. Jadi begini Pak, anggota kami di KNTI Tangerang itu sudah mencari tahu sebenarnya siapa sebenarnya yang masang ini. Bahkan pengakuan dari anggota-anggota KNTI di Tangerang itu, pagar ini seakan-akan tiba-tiba muncul gitu. Jadi mungkin ajaib ya? Ajaib gitu, dipasang di malam hari gitu. Oh. Tapi sebenarnya sehingga masyarakat pesisir, masyarakat nelayan di Tangerang ini bahkan tidak ada juga yang tahu. Kan nelayan tiap Siapa hari bekerja kan? Karena itu, tahu-tahu panjang gitu. Jadi yang awalnya tadi sesuai dengan apa informasi di awal, yang awalnya 8 km, Iya. tiba-tiba tidak ada penindakan, padahal pelaporan sudah masuk Pak. Betul. Pelaporan sudah masuk sejak Agustus, tapi baru viral. Desember mungkin atau Januari baru ditindak. Iya. Ini kan sebenarnya evaluasi bahwa harusnya ketika pelaporan masuk itu, bahkan ketika pagarnya masih sekitar 8 kilo atau berapa kilo itu, harusnya langsung ada ditindak. tindakan. Iya, Dinas Kelautan setempat katanya sudah melakukan upaya, tetapi Oke. saya nggak tahu kalau kuat atau gimana. Gimana tuh Pak Johan? Nah itu kan kita dapat informasi juga dari warga. Saya kan sebelum turun ke laut itu memastikan dulu bahwa saya aman. Ya Aman kan? artinya? Aman, bahwa saya tidak diganggu baik oleh masyarakat setempat. Ya kan? Saya kan perlu mengetahui dulu apa reaksi masyarakat setempat ketika kita ingin membela. Oke. Ya kan? Artinya masyarakat dalam posisi apa ini soal pagar ini? Jangan-jangan niat baik kita ingin membela gitu, tapi Iya, mereka iya. tidak mau dibela kan gitu. Karena tidak semua niat baik juga Ketika ditanggapi mereka baik. memberikan semacam tanda kutip pengharapan kepada kita, Pak, kami akan kasih informasi tapi tolong bela kami. Oke. Saya mendapatkan harapan itu dari masyarakat. Saya tanya kenapa? Kami sebenarnya Pak sudah melapor seperti Mas Miftah bilang tadi itu sudah melapor. Yang kedua, kami juga sudah berupaya untuk memviralkan ini. Tetapi ada dari kami itu ketika kami melakukan memposting misalnya kejadian-kejadian itu bukan hanya pagar lautnya, tapi ketika pengangkutan bambu yang melewati masyarakat Menuju lokasi itu, pemasangan. itu kita memposting, itu besoknya kami sudah dapat laporan polisi, pemanggilan dari polisi Oh, ya? dengan undang-undang ITE. Ada yang melapor ke Ada yang polisi melapor ke polisi. atas unggahan itu. Jadi kondisi masyarakat kita di sana itu kan ada beberapa kampung dari kecamatan ya. Itu di setiap kampung itu ada 16 orang yang ditempatkan oleh pengelola PIX ini. Ya, sehingga siapapun yang masuk ke kampung itu langsung terbaca. Saya kemarin ketika turun itu informasi dari teman yang nunggu di dermaga itu adalah ada yang ngikuti kami gitu. Mungkin mengawal, menjaga keselamatan. Ya, mereka ditanya, itu siapa gitu, ada apa kalian ke sini? Oh itu ada kunjungan resmi DPR. Untungnya saya pakai mobil plat DPR. Dinas ya. Karena paginya itu kan ada kelompok masyarakat sipil lain juga yang datang ke situ dan disambut dengan demo oleh masyarakat di situ. Iya. Nah itulah kenapa saya mencoba mencari tahu bagaimana sih sikapnya masyarakat. Ternyata mereka itu ingin ini terbongkar, mereka ingin dibantu, tapi mereka tidak berani melakukan sendiri. Nah karenanya itulah fungsinya kita sebagai anggota DPR melakukan fungsi pengawasan, pembelaan, advokasi. Mas Miftah juga dengan komite nasional nelayannya itu bisa memberikan advokasi seperti ini agar masyarakat itu terlindungi gitu secara hukum dan hak-hak mereka itu kemudian tidak terbatasi hanya karena kepentingan. Saya masih penasaran Mas Miftah, sebenarnya kalau ada pagar bambu yang panjang itu di lautan, ada nggak sih manfaatnya bagi kaum nelayan? Sebenarnya begini Pak, kalau kita lihat dari segi manfaat atau mudaratnya, tentu lebih banyak mudaratnya.
Apa mudaratnya? Pagar itu terbentang 30 km jauhnya. Nelayan yang ingin melaut harus berputar lebih jauh untuk menuju wilayah tangkapnya. Oke, mudaratnya bagi nelayan ya. Mudaratnya bagi nelayan, tentu salah satunya adalah BBM yang 65%, bahkan 75% pengeluaran utama nelayan, tentu harus bertambah. Karena jarak tempuh lebih jauh. Karena jarak tempuh lebih jauh, mereka harus berputar untuk menuju wilayah tangkapnya. Atau bahkan nelayan-nelayan yang dulunya menangkap di wilayah pagar itu sudah tidak bisa lagi karena dibatasi gitu. Sudah Tapi bisa masuk memang wilayah itu wilayah tangkapnya. tangkap juga sebelum Itu ada zona pagar. wilayah tangkapan nelayan. Oh, bukan zona dilarang tangkap. Bukan zona dilarang tangkap, itu zona wilayah tangkapan nelayan, bahkan hanya 700 meter dari wilayah pesisir. Justru Oke, milik negara ya? Milik negara. Oke, nelayan boleh Nelayan boleh memanfaatkan. menangkap itu. Jadi menangkap di wilayah itu karena yang tadi disampaikan Pak Joni bahwa nelayan itu sesuai keputusan MK nomor 3 tahun 2010 bahwa nelayan boleh melakukan penangkapan di wilayah nelayan itu diberi ruang untuk melakukan penangkapan. Ada ruang tangkapnya nelayan, terutama nelayan Diatur oleh tradisional. undang-undang. Diatur Kan? oleh Artinya undang-undang. dari bibir pantai sampai berapa jaraknya? Nelayan kecil dan tradisional umumnya melaut sampai 5 km. 5 kilometer. 5 mil. Oh, 5 jauhnya. mil, Ya. oke. Jadi saya rasa wilayah tangkap nelayan yang dilindungi oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, itu adalah menjadi dasar utama. Sehingga karena kasus seperti ini kan layaknya terlihat seperti upaya privatisasi. Iya. Upaya- Atau mungkin ini untuk menjaga agar tidak terjadi abrasi yang berlebihan. Saya berprasangka baik dulu ya. Baik. Begini Pak, jadi malah justru nelayan-nelayan anggota KNTI di Tangerang itu muncul kekhawatiran karena upaya-upaya seperti ini tuh biasanya muaranya ke upaya reklamasi. Penandaan patok-patok itu pada akhirnya akan ke Maksudnya reklamasi. nanti reklamasinya sampai Iya. situ gitu. Ini step-step pengalaman di Tangerang itu, nelayan Tangerang itu ya, mereka punya pengalaman. Anda lah. bisa menerawang ya sejauh itu ya. Pengalaman buruk. Jadi ada step-step pengalaman buruk. Belajar dari pengalaman. Penandaan seperti ini biasanya ujung-ujungnya ke reklamasi. Ini menarik. Ini kan kekhawatiran nelayan. Sehingga apa? Upaya-upaya pemerintah, penyegelan segala macam itu harus kita kawal. 20 hari itu waktu yang lama. Bayangkan nelayan itu akan mengeluarkan ekstra 20 hari ke depan untuk memutari pagar itu. Pengeluarannya akan lebih banyak. Sedangkan nelayan melaut 1 hari untuk kehidupan hari itu. Artinya penghidupan dia sehari itu, pengeluarannya lebih besar. Belum tentu hasil tangkapannya banyak gitu. Itu kurang Oke, lebih gitu. ini menarik Pak Johan. Soal Belum ada reklamasi ke teori. depan Jadi ini, bisa. belum ada teori, ya, belum ada teori yang kita temukan bahwa bambu itu efektif untuk menahan abrasi. Betul. Oke. Itu maksudnya ya. Iya. Biasanya kalau kita ingin dalam konteks abrasi, makanya dilakukan 2. Satu secara alami dia dengan kita menanam mangrove. Betul. Betul. Yang kedua adalah kita membangun breakwater. Ya kan penahan gelombang di situ. Hanya itu caranya. Bambu belum terbukti. Mungkin ya kan, itu batas untuk nanti efektif. mangrove, Pak. Hah? Nah itu yang saya bilang kalau misalnya untuk apa namanya untuk tujuan-tujuan lain saya tidak tahu. Iya. Jadi sama dengan pemikiran tadi itu adalah cara pertama kita mengklaim wilayah. Iya, iya. Yang kedua Mematok apa? ya. Itu merusak ekosistem. Saya kan langsung ke sana Pak. Jadi kita kan misalnya mau ke apa Untung Jawa namanya di ujung situ ya. Itu nggak bisa lurus Pak. Kita harus belok Muter dulu lagi, ke iya. motor itu. Karena ada pagar bambunya. Yang kedua itu akan merusak ekosistem karena pagar bambu itu dia menghalangi alur lalu lintas pasang surut. Kan ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan deh soal sedimen oleh laut ini. Iya, Pak John lihat nggak? Maksudnya saya kan tidak melihat sampai ke yang di bawah laut itu kan. Iya. Dia memang rapat atau renggang atau seperti apa? Dia nggak kayak pagar gitu Mas. Oh, Jadi saya tidak menemukan satu logika pun kalau itu misalnya untuk apa Abrasi. namanya untuk abrasi dan lain sebagainya tidak. Itu adalah cara mengklaim wilayah itu. iya. Itu logika yang sangat sederhana, yang terang benderang Anda Iya. katakan itu untuk klaim wilayah. Ya kalau bahasa sederhana saya itu mungkin rekayasa globe, itu tes ombak lah gitu Pak. Tes ombak itu. Cek ombak pakai pagar bambu dulu. Sekarang Mas ya dengan yang kondisi sekarang itu masih membuat nelayan itu mutar Mas. Betul. Tapi kalau ini tidak kita hentikan Pak, rencananya saya sudah dapat bocorannya dari warga itu akan ditambah 5 km lagi ke samping. Kalau ini dilakukan Pak, jangankan mutar gitu. Dermaga tambat perahu itu ketutup dengan reklamasi itu. Hutan bako yang ada di ujung
Teluk Naga itu juga akan terganggu. Ya. Jadi bukan hanya menghambat tapi menutup akses nelayan. Ya, Mas Miftah, saya dapat informasi bahwa yang memasang itu sebenarnya adalah warga yang diminta untuk melakukannya dan mereka mendapat upah ya, kalau tidak salah 100.000 ya untuk sekali pemasangan. Tapi bukan nelayan ya. Saya berani pastikan kalau nelayan yang nelayan Tangerang khususnya anggota KNTI tidak terlibat dalam hal itu. Itu saya berani pastikan. Bahwa nelayan yang melakukan itu justru perlu dipertanyakan. Apakah dia mau menanam pagar itu untuk melaut lebih jauh, kan itu perlu dipertanyakan. Apalagi wilayah-wilayah yang terdampak ya, desa-desa yang terdampak. Untuk apa mereka menanam pagar itu, memasang pagar jika melautnya wilayah tangkapnya jauh lebih melewati itu gitu. Otomatis kan dia sama saja mendapatkan 100.000 di awal, tapi pengeluaran hariannya sampai beberapa hari ke depan akan lebih besar. Itu kan tidak masuk logika gitu. Sama dengan cara praktis untuk merepotkan diri ya. Baik, Bapak-bapak, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.